Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ya man awdahta lana subulal hidayah wa sahna masairina gisyawatal ghibaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita semua, teruntuk penonton-penonton yang ada di layar ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW. Dianya yang telah rela mengorbankan harta, tahta, bahkan nyawanya sendiri demi apa? Nabi Muhammad itu rela mengorbankan anak, istri, bahkan hartanya, sekalipun nyawanya. Demi apa? Tiada lain, tiada bukan, untuk menegakkan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka kita semua hadirin, kita semuanya ini wajib untuk mengucapkan sepotong doa kepada beliau. Dianya untuk apa? Meringankan beliau dalam kuburnya, dan insya Allah dianya dalam lapas kita ringan dalam ucapan, dan insya Allah berat dalam timbangan bil lafzi. Mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tentunya dosen pengampu kita Bapak Dr. Iswandi MA. Seterusnya terima kasih Bapak pada kegiatan malam hari ini. Saya membuat video untuk memberi tugas, yaitu pada mata kuliah praktek tablik. Tentunya dalam tema pada malam hari yang berbahagia ini, saya kutip bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, raja, guru, apapun pangkat jabatannya, setinggi apapun dia, sekaya apapun dia, niscaya semuanya akan kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat pandang bulu, dari mana dia, keluarganya bagaimana, nasabnya bagaimana, tidak dilihat. Kalau Allah sudah mengatakan, tidak bisa kita percepat satu detik dan tidak bisa kita perlambat satu detik. Makanya mati ini adalah salah satu yang wajib kita rasai. Semua manusia yang ada di muka bumi ini akan mati, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dunia ini hanyalah sebagai persinggahan sebentar, tempat istirahat sejenak. Bagi siapa? Bagi manusia semuanya, bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dari mana landasannya? Bahwasanya dunia ini telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Dunia ini hanyalah sementara, akhiratlah selamanya. Tapi sebaliknya bagi orang-orang Kristen, dunia ini adalah tempat untuk mereka bersenang-senang, adalah surganya bagi orang-orang Kristen, orang-orang kafir. Tapi sebaliknya penjara bagi orang-orang Islam. Tentunya kita semua berharap kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa bekal. Untuk saat sekarang ini, ada enggak yang sudah bisa kita persiapkan? Adakah yang sudah bisa menjadi penolong bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dari sedekah kita, kita jarang bersedekah. Kita lihat dari infak, enggak pernah berinfak. Kita lihat harta kita enggak ada. Kita lihat anak enggak ada yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Lantas hadirin semuanya, dari mana lagi kita yang bisa menolong kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu saya mengajak hadirin sekalian, mari sama-sama kita perbaiki lagi ibadah kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan ditinggalkannya. Karena kenapa? Itu sahih hadisnya. Barang siapa yang mengikuti akhirat, niscaya dunia akan mengikutinya. Tapi sebaliknya, orang yang mengikuti dunia, akhirat akan tertinggal. Untuk itu, mari sebelum terlambat sama-sama perbaiki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ada bekal kita yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena solat itu belum cukup, puasa tidak cukup, zakat kadang kita membayar zakat, bahkan haji kita sekalipun tidak pernah menunaikan haji. Untuk itu, pertanyakan kembali, tafakkur qabla al-ribham. Pikir kembali, apa bekal, apa yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat di akhir zaman ini, tentunya masyarakat di akhir zaman ini tidak peduli lagi karena semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kenapa? Keimanannya mulai menipis karena kebanyakan di akhir zaman ini tantangan-tantangan yang Allah berikan
daripada segi elektronik dan segala macam itu semakin berat. Tentunya kita berharap generasi-generasi kita untuk kedepannya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya dari semua ujian-ujian ini. Kita berharap keturunan kita, anak-anak kita untuk lebih dekat lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sekedar kultum kita pada malam hari yang berbahagia ini, sebagai kesimpulannya saya petik sedikit. Mari sebelum terlambat kita perbaiki lagi ibadah kita, perdekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita rasakan pada saat ini, kesenangan yang kita rasakan pada saat ini adalah sebentar, semuanya akan ditinggalkan. Cuman yang akan kita bawa adalah amal jariah kita. Semuanya akan ditinggalkan. Apapun yang berharga di dunia ini, itu semuanya tidak akan bisa menolong kita kecuali amal jariah. Untuk itu, sebagai penutup, aku lakum syukran bila ghaya wa hamdan bila nihayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.